Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah dengan NIM 1021124000006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus yang akan saya uraikan dan saya selesaikan dengan sudut pandang agama Islam. Baik, studi kasus ini berlatar belakang seorang pemuda bernama Farhat. Dia bekerja sebagai arsitek, akan tetapi walaupun dia muda dan sukses, dia memiliki beberapa masalah dalam kehidupannya. Yang pertama, sukses materi tapi hampa batin. Yang kedua, diminta mengerjakan proyek yang diragukan secara agama. Yang ketiga, harus menentukan sikap dengan dasar hukum Islam. Dan yang keempat, menengahi konflik beda agama di kantor. Pada masalah yang pertama adalah tentang kehampaan batin. Farhan sukses secara materi, tetapi merasa hampa dan kehilangan arah. Ia baru menumpukan ketenangan setelah kembali mendalami spiritualitas. Ini menunjukkan pemisahan antara kesuksesan duniawi dan kebutuhan rohani. Dalam hal ini, krisis identitas Farhan terjadi karena ia awalnya hanya fokus pada pencapaian materi. Islam mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak diperoleh dari harta, tetapi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan di kedua matanya. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan di hatinya. Pandangan ulama terkait hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Fawaid menjelaskan bahwa hati manusia tidak akan pernah puas dengan materi. Yang bisa mengisi kekosongan hati hanyalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tanpa itu, manusia akan terus merasa haus meskipun hartanya berlimpah. Masalah yang kedua adalah proyek yang bertentangan dengan etika agama. Perusahaan Farhan memintanya merancang bangunan dengan fungsi yang diragukan secara etika agama. Farhan harus menentukan sikap, apakah tetap mengerjakan atau menolak. Dalam hal ini, Farhan wajib menolak proyek tersebut karena Islam melarang umatnya terlibat dalam pekerjaan yang mendukung kemaksiatan, meskipun itu perintah atasan atau perusahaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, dan janganlah kamu tolong-menolong dan berbuat dosa dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang artinya, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Muttafaqun alaih. Pandangan ulama terkait hal ini, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika seseorang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia tidak boleh taat. Bahkan ia harus meninggalkan pekerjaan itu jika tidak ada cara lain untuk menghindari kemaksiatan tersebut. Masalah yang ketiga adalah pencarian dasar hukum dalam Islam. Farhan mencari ketentuan hukum dari Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama atau ijma' seperti pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat atau kias. Metode yang digunakan Farhan dalam hal ini sudah tepat dan sesuai dengan usulul fiqh, yaitu urutannya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang kemudian disusul oleh kias. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Eh, Pandangan ulama dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menegaskan urutan sumber hukum, yaitu Al-Quran yang pertama, yang kemudian kedua adalah Sunnah, ketiga adalah ijma, dan yang keempat, jika tidak ada nas, disusul oleh kias. Ini adalah metodologi yang disepakati oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah. Masalah yang keempat yang dihadapi oleh Farhan dalam kehidupannya adalah konflik agama. Eh, Pada suatu ketika terjadi ketegangan antara Farhan dan stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan harus menengahi dengan prinsip saling menghormati, tetapi tetap menjaga persaudaraan dengan sesama muslim. Dalam hal ini, Farhan harus bersikap adil kepada semua pihak. Non-muslim yang tidak memusuhi Islam berhak mendapatkan perlakuan yang baik, namun persaudaraan sesama muslim ukhuwah Islamiyah harus memiliki ikatan yang lebih kuat. Allah berfirman dalam hal ini, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Muslim, akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Artinya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Dr. Yusuf Al-Qadrawi dalam fikih prioritas menjelaskan bahwa ada tingkatan persaudaraan dalam Islam, yaitu ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Dalam konteks konflik seperti ini, seseorang pemimpin yang muslim wajib adil, tetapi prioritas kewajiban terhadap sesama muslim lebih utama selama tidak menzalimi non-muslim. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.